Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu baina yaday sa'ati basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihaddihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, taqabbalallahu minal jami'. Semoga Allah menerima amal-amal saleh kita yang kita lakukan di Ramadan dan di pasca Ramadan. Kita akan melanjutkan kajian dari buku Harta Haram Mu'amalat Kontemporer sampai pada apa? Pembagian riba. Silakan. Bismillah. Sebentar, berapa menit kita pemaparan? 45. Sisanya tanya jawab. Mulai jam 2 tanya jawab gitu ya. Sampai azan asar. Fadhal. Bismillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif hafizahullah. Pembagian riba. Para ulama membagi riba menjadi dua, riba dain dan riba bai'. Yang pertama, riba dain. Riba dain adalah riba yang dilakukan oleh bangsa Arab jahiliyah sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, yaitu pemberi hutang mensyaratkan kepada peminjam untuk mengembalikan hutang ditambah bunga, ataupun jual barang tidak tunai mensyaratkan denda jika si pembeli telat melunasi kewajiban bayarnya yang telah jatuh tempo. Baik. Setelah kita menjelaskan makna riba dan sejarah riba dan bagaimana dampak riba bagi ekonomi baik dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun bernegara, dan menghancurkan, karena Allah yang menyatakan yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah menghancurkan riba. Ya. Berarti karena Allah menghancurkan riba, riba bila tidak dihancurkan, ya, dia akan menghancurkan ekonomi, baik ekonomi umat, masyarakat maupun pribadi. Dan itu telah kita bahas. Karena dia perusak, maka araftu syarrana lisyarri walakin litawaqqil wuqu'i fihi. Kita pelajari apa ini riba, tujuannya agar bukan Anda bikin riba. Paham? Alhamdulillah saya sekarang mengerti riba itu apa sih yang bikin riba. Bukan. Tujuannya agar tidak terjatuh dalam hal seperti ini ketika Anda tahu ini adalah riba, untuk menghindarinya. Karena tujuan menjelaskan permasalahan riba agar kita menghindari dan menjauhinya. Karena bila tidak mengetahuinya, sangat memungkinkan Anda terjatuh ke dalam riba ini. Dan ini kenyataan. Kenyataan. Saya yakin yang hadir di sini mungkin tidak ada 1% yang selamat dari riba dalam kehidupannya. Saya yakin. Jelas? Hah? Tidak percaya? Boleh kita tes? Boleh. Siapa yang siap dites maju. Ya, tes kelihatan nanti akan ada riba dalam kehidupan dia. Kenapa ini terjadi? Pertama, karena Anda tidak tahu itu riba. Kedua, kalaupun tahu, tidak tahu cara mengatasinya dan cara mensolusinya. Ya, itu karena itulah kita mempelajarinya dan kita hindarkan diri kita dari hal-hal diharamkan oleh Allah Jalla fi'ula ini untuk menyelamatkan diri kita dan umat kita dari neraka Allah Jalla fi'ula. Maka kita pelajari bahwa riba ada dua. Dua ini terminologinya berbeda dua-dua, definisinya masing-masing berbeda, ta'rif berbeda dua-duanya.
Tidak bisa kita satukan karena dia memang dua yang berbeda. Silahkan. Atau si pembeli sendiri yang mengajukan persyaratan untuk Apa ini? Apa? Coba. Sekarang riba dain dulu atau riba bay'? riba dain. Riba dain. Silahkan baca riba dain. Riba dain adalah riba yang dilakukan oleh bangsa Arab jahiliyah sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, yaitu pemberi hutang mensyaratkan kepada peminjam untuk mengembalikan hutang ditambah bunga. Anzirni azidka, dari riba hutang. Seseorang berhutang baik pinjam uang atau beli barang dengan tidak tunai. Kemudian pada waktu yang ditentukan dia harus melunasinya. Pada saat waktu pelunasan dia tidak mampu, biasanya yang memberikan pinjaman atau memberikan hutang memberikan pilihan. Nah itu, saya beri Anda masa tangguh, mundur, reschedule, di schedule ulang, kemudian ditambah sedikit. Ditambah 0,0 sekian persen. Jelas? Ini dia yang riba, walaupun sedikit. Jelas itu? Jelas. Dalam bentuk denda keterlambatan lah namanya. Atau gharamatut ta'khir. Ya sama, atau late charge sama, denda keterlambatan bahasa Indonesianya. Terlambat dikenakan denda. Bukan maksudnya Anda terlambat kerja dikasih denda, bukan itu. Terlambat masuk kelas didenda, bukan itu. Terlambat datang kajian, mau didenda tuh? Gak mau hadir ke kajiannya Ustaz. Gak kena kita denda. Ataupun jual barang tidak tunai mensyaratkan denda jika si pembeli telat melunasi kewajiban bayarnya yang telah jatuh tempo. Ya, terus. Atau si pembeli sendiri yang mengajukan persyaratan untuk membayar denda dengan ucapan, beri saya tenggang waktu dan akan saya bayar lebih besar dari harga semula. Ya, terus. Riba dain dikenal juga dengan riba dalam Al-Quran. Ya, riba dain ini yang dimaksud riba dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'khudhur riba ad'afan mudha'afah. Semua riba dalam Al-Quran maksudnya riba dain ini. Karena keterlambatan. Faham Anda ini? Itu di masa jahiliyah. Lihat di masa Anda sekarang. Terlambat Anda bayar telepon. Tagihan rekening telepon. Ada denda? Ada atau tidak? Itu riba. Akad riba Anda. Anda pasang air PDAM. Pada tanggal sekian di bulan mendatang harus Anda bayar. Terlambat pada waktunya ada denda? Ada. Ini riba. Jelas? Terlambat bayar hutang ditambah anzirni azirka. Beri aku masa tangguh akan ku bayar berlebih. Iuran pemeliharaan lingkungan di sebagian perumahan. Yang ada IPL-nya, iuran pemeliharaan lingkungan. Terlambat Anda bayar dari waktunya dikenakan denda. Uang sekolah di sekolah Islam. Terlambat dari tanggal ditentukan pihak sekolah Anda membayar dikenakan apa? Dikenakan apa? Denda, riba itu ya akhi. Kan Anda berhutang. Lalu Anda katakan besok saya bayar. Oh boleh besok, tapi ada pertambahan bunganya. Tidak bunga namanya, denda mereka bilang. Pertambahan dendanya karena terlambat. Paham? Paham? Apa lagi yang ada dalam kehidupan Anda? Listrik bagaimana? Listrik pasca bayar bagaimana? Terlambat? Pasca bayar? Enggak. Ada denda atau tidak? Ada. Ada. PDAM? Ada. Telepon?
Ada. Riba semua kehidupan Anda semuanya. Taib. Taib. Hadal terus. Khalifah Umar radhiyallahu anhu pernah mengungkapkan suatu pernyataan yang menunjukkan bahwa permasalahan riba merupakan salah satu permasalahan yang cukup rumit dalam Islam. Siapa? Siapa yang berkata? Umar bin Khattab? Umar. Taib. Radhiyallahu ta'ala. Diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam Musannaf. Umar berkata, qala Umar tarakna tis'ata a'syaril halali mukhafat riba. Kami meninggalkan 9/10 transaksi muamalat halal karena khawatir terimbas riba. Iya. Dan masalah riba ini seperti yang saya katakan tadi, karena banyak dalam kehidupan manusia dan karena permasalahannya tersembunyi dari banyak orang, tidak banyak orang yang tahu, sehingga untuk menyatakan ini riba atau tidak butuh kehati-hatian. Sampai Umar bin Khattab 90% dari permasalahan dia haramkan bukan karena pasti ada ribanya, dikhawatirkan ada mengandung unsur riba. Allah Ta'ala alam. Taib. Oleh karena itu para ulama menyusun sebuah kaidah penting untuk mengetahui aplikasi-aplikasi riba dalam berbagai jenis akad. Ya. Memahami kaidah fikih kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Ya, ini kaidah yang penting dalam permasalahan riba apa sekarang ini bentuknya? Riba dain, riba yang timbul karena ada akad hutang piutang, bukan jual beli. Apa kaidahnya? Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjaman yang memberikan manfaat adalah riba. Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat adalah riba. Paham? Paham? Antum punya apa? Punya motor? Motor punya? Pinjam saya ya. Dapat manfaat nggak saya? Riba? Riba atau bukan? Kalau kaidah tadi bilang apa? Riba. Berarti riba. Mari kita pahami makna kaidah kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Kalau tidak, semuanya Anda anggap riba. Sesuatu yang bukan riba Anda bilang riba, sesuatu yang riba malah tidak ada bilang riba nanti, karena sudah ketakutan semua sudah riba semuanya. Baik, mari kita pahami kaidah ini, kaidah paling penting di dalam memahami masalah riba. Silakan. Kaidah di atas seolah-olah meliputi setiap bentuk keuntungan yang dihasilkan dari akad pinjaman, hukumnya riba. Namun sesungguhnya tidak demikian. Suatu manfaat atau keuntungan dari akad pinjaman dianggap riba bila terpenuhi kriteria berikut. Dia akan jadi riba bila hal-hal ini terjadi. Satu. Yang pertama, keuntungan yang terpisah dan bukan keuntungan yang mengikut dalam akad pinjaman. Iya. Keuntungan yang terpisah bukan keuntungan yang mengikut. Saya meminjamkan uang kepada B 100 juta untuk suatu buah kepentingan. Ya. Lalu si A mengatakan, B ini 100 juta silahkan pakai. Ya. Kata si B, ya saya pakai. Konsekuensinya apa? Apakah saya harus kembalikan berlebih? Yaitu saya pinjam 100 juta, nanti bulan depan saya kembalikan 102. Kata si A, oh ini saya nggak mau, ini riba. Berarti saya pinjam 100 juta, saya kembalikan 100 juta. Iya, kata si A. Dalam kasus ini, si A dapat manfaat atau tidak? Dari pinjaman uang 100 juta kepada si B, dapat manfaat atau tidak dia? Dapat keuntungan atau tidak dia? Siapa yang bilang dapat? Tunjuk tangan. Apa manfaatnya Pak bagi si A? Allahu Akbar. Betul. Betul. Manfaat bagi si A dapat pahala dari Allah. Jelas. Tapi manfaat ini bukan manfaat terpisah.
manfaat yang mengikut setiap pinjaman diberikan pasti ada manfaat. Itu pahala dari sisi Allah Jalla fi'ulah. Tetapi pertambahan uang tidak boleh. Pertambahan uang di sini hukumnya adalah riba. Terus. Maka keuntungan yang bersifat mengikut tidak diharamkan, seperti seseorang yang memberikan pinjaman kepada pihak lain, terlebih pihak tersebut mapan secara ekonomi dan tidak menunda-nunda pembayaran pinjaman bank, maka peminjam mendapat keuntungan dalam bentuk uangnya, aman dari hal-hal yang tidak diinginkan dan terkumpul dalam bentuk tabungan. Iya, si pemberi pinjaman pasti dapat manfaat juga, yaitu uangnya aman, kan dipakai orang, nanti kan dikembaliin. Dan ada jaminannya. Aman nggak uang diserahkan dia? Aman, kalau dipakai dia kan berkurang kan ya. Ini satu manfaat yang kedua. Sama akad Anda menabung di lembaga keuangan, itu akadnya memberikan pinjaman kepada mereka. Keuntungan Anda apa? Agar tidak terpakai. Itu diantara keuntungan yang mengikut. Terus. Yang kedua, keuntungan hanya dinikmati oleh pemberi pinjaman. Bila keuntungan yang disebabkan oleh akad pinjaman, yang kedua menyebabkan pinjaman ini menjadi riba dan haram, bila keuntungan hanya dinikmati oleh pemberi pinjaman. Kalau dinikmati oleh berdua, boleh. Apa contohnya? Silakan, Syekh. Bila keuntungan yang disebabkan oleh akad pinjaman yang disyaratkan di awal akad adalah untuk pinjaman, hukumnya boleh. Karena pemberi pinjaman berarti menambah kebajikannya terhadap peminjam yang biasanya adalah orang yang sangat membutuhkan. Iya. Kalau ini manfaat diharamkan untuk si pemberi pinjaman. Kalau manfaat untuk yang meminjam, boleh. Saya pinjamkan pada 100 juta, ya. Lalu si yang beri pinjaman 100 juta mengatakan, kapan mau bayar besok? Ya udah potong 5 juta, 95 juta kembalikan karena saya kamu mau agak repot mengembalikannya. Ya, boleh nggak ini? Beruntung nggak peminjam? Beruntung nggak peminjam? Beruntung. Pemberi pinjaman rugi atau beruntung pemberi pinjaman? Berkurang uangnya iya, tapi rugi atau beruntung dia? Beruntung kalau diikhlaskan Allah Jalla fi'ula. Karena telah memberikan pinjaman, kemudian yang kedua dia memberikan sedekah. Fadal, terus. Dan boleh juga bila manfaat dari akad pinjaman didapatkan sama oleh kedua belah pihak, peminjam atau pemberi pinjaman, seperti arisan di mana peminjam dan pemberi pinjaman mendapat manfaat yang sama dari akad pinjaman dalam bentuk terkumpulnya uang dalam jumlah besar. Ya, akad arisan, ya, itu akadnya saling pinjam meminjam. Yang dapat giliran pada kocokan pertemuan ini, padahal dia baru bayar 2 kali. Baru bayar 2 kali, sekali kocok, sekali pertemuan bayar 1 juta. Berarti baru berapa juta dia bayar? Baru 2 juta. Sedangkan dia dapat yang peserta 30, berarti dapatnya berapa? 29 kan ya? Iya kan? Dia dapat 29 juta padahal bayar baru 2 juta. Riba atau tidak ini? Tidak, nanti akan dibayarnya. Dia bukan tukar 2 juta dengan 29 juta, bukan. Dia terima hutang pinjaman 29 juta, nanti akan dibayarnya 29 juta lagi. Iya atau tidak? Tidak ada riba di sini. Allah barik fiikum. Terus. Begitu juga dibolehkan jika keuntungan untuk pihak ketiga seperti keuntungan yang didapatkan oleh perantara dalam akad pinjaman. Ya, pihak ketiga dapat keuntungan boleh. Kullu qaddan jarra naf'an fa huwa riba. Setiap pinjam mendatangkan keuntungan adalah riba bila yang dapat keuntungan adalah pemberi pinjaman. Bila pihak yang ketiga tidak ada masalah. Si A mau pinjam ke si B. Tapi kalau dia mau pinjam langsung ke sini, dia pinjam 100 juta, nanti saya bayar 100 juta. Mungkin dia enggak mau. Tapi kalau bilang ke saya, Ustaz, tolong dong, pinjamkan uang ke si fulan 100 juta, nanti bayar 100 juta juga. Saya bilang, saya mau. Tapi berapa fee untuk saya?
Ya udah untuk Ustaz 500.000 aja. 0,5%. Boleh ini. Dia bayar berlebih nggak nanti? Dia pinjam 100 juta, berapa yang harus dibayar dia? Bukan 100,500.000, bukan? Iya 100 juta, 500.000 dibayar dia, tapi 100 juta ke sini, 500.000 ke sini. Status saya apakah pemberi pinjaman kepada dia? Tidak. Ini boleh. Ini namanya simsar, makelar utang. Boleh. Boleh. Allah barik fiik. Terus. Bila seseorang berkata kepada perantara, carikan aku pinjaman dan untukmu 10% dari besarnya uang pinjaman. Oh gede 10%. Tadi 100 juta berarti berapa buat saya? 10 juta. Alhamdulillah. Kapan? Padahal terus. Maka perantara berhak mendapatkan 10% dari besarnya pinjaman jika ia berhasil mendapatkan pinjaman untuk peminjam sesungguhnya. Ya. Ibnu Qudamah berkata, jika seorang berkata kepada seorang, carikan aku pinjaman 100 dinar dan untukmu 10 dinar. Akad ini sah karena 10 dinar itu merupakan imbalan dari jasanya mencari pinjaman. Ya, jelaskan tadi ya. Ada profesi broker utang ada? Ada? Ada atau tidak? Ada, bagus antum buat ini, broker utang. Dapat fee halal. Tapi tambah broker hutang non riba. Kalau Anda broker hutang riba, dapat dosa sebagai perantara ribanya. Jelas? Yang ketiga, keuntungan yang dinikmati pemberi pinjaman diisyaratkan di awal akad. Bila tidak keuntungan yang disyaratkan di awal akad ini yang riba. A pinjam uang kepada B 10 juta. Lalu kata si A, insya Allah saya kembalikan nanti. Berapa? Kata si B, udah saya nggak mau riba, ingin bantu teman aja, ingin pahala dari Allah. Saya serahkan 10 juta, kau bayar 10 juta juga. Insya Allah saya kembalikan 10 juta pada waktu yang kita setujui. Kemudian pada waktu dia si A bayar, dibayar dia 10 juta ditambah 500.000 rupiah. Atau karena dia kerja di luar negeri dapat dolar Singapura, tambah dia sekitar 100 dolar Singapura. 100 dolar gede itu. Lumayan lah ya. 100 dolar Singapura. Apakah ini riba? Kan bertambah atau tidak? Bertambah tapi tidak disepakati dari awal. Ini namanya adalah berbuat baik. Kesepakatan dari awal, pinjam 50 juta ini pakai, silahkan pakai untuk kebutuhan anak Anda mau sekolah, saya tahu, pakai 50 jutanya. Nanti kembali berapa? Kembali 50 juta juga. Pada saat dia kembalikan, kata ini mulai 50 juta, ini hadiah dari saya 5 juta. Halal hadiahnya ini? Halal. Karena tidak disepakati dari awal. Faham? Terus. Bila tidak diisyaratkan di awal akad, akan tetapi bila tidak disyaratkan atau diisyaratkan? Disyaratkan di awal akad, akan tetapi pada saat pelunasan utang, peminjam memberikan hadiah baik dalam bentuk yang sejenis dengan barang yang dipinjam ataupun tidak, maka hukumnya boleh. Boleh, seperti yang kita jelaskan tadi. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Terus. Hadis yang diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhuma, ia berkata, Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil masjid faqadani wa zadani. Nabi pernah memiliki utang kepadaku, lalu beliau melunasinya dan memberikan tambahan dari nilai uangnya. Hadis riwayat Bukhari. Rasul pinjam uang ke Jabir. Jelas? Lalu dibayar Rasulullah SAW di masjid. Berarti boleh bayar hutang di masjid? Boleh atau tidak? Boleh. Bayar hutang di masjid boleh, enggak boleh jualan.
Jualan di masjid tidak boleh. Iya Ustaz, kalau di parkirannya Ustaz. Yang dimaksud dengan masjid, tanah yang diwakafkan atau gedung yang diwakafkan untuk Allah. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid milik Allah. Kalau sebuah masjid difungsikan untuk masjid sebuah ruangan, akan tetapi milik pemilik gedung masih statusnya, maka ini bukan hukumnya hukum masjid yang tidak boleh berjualan. Boleh berjualan, tapi kalau pengurusnya melarang juga, ya udah jangan jualan ente. Ini masjidnya tanahnya nggak wakaf Ustaz, tanah Pemda. Saya jualan di sini. Orang walaupun tanah Pemda bukan tanah wakaf, tetapi mereka melarang berjualan di situ karena mereka memfungsikan untuk kebutuhan ibadah, bukan untuk jualan. Paham? Allah barik fiikum. Terus. Yang keempat, keuntungan yang tidak dipersyaratkan tersebut diberikan sebelum hutang dilunasi. Keuntungan, ulangi. Keuntungan yang tidak dipersyaratkan tersebut diberikan sebelum utang dilunasi. Sebelum utang dilunasi, maka ini termasuk riba. A berutang kepada B, lalu selesai hutang piutangnya sudah. Lalu yang pernah minjam ini setelah itu suatu saat dia memberikan hadiah uang kepada si pemberi pinjaman tadi. Masih riba namanya ini? Tidak, karena sudah selesai hutang piutangnya. Paham? Terus. Bila keuntungan diberikan sebelum hutang dilunasi juga tidak dibolehkan sekalipun atas nama hadiah. Ya, paham ini? A berutang kepada B sebanyak 10 juta. Kemudian si A memberikan hadiah kepada B. Ini tidak boleh, ini riba namanya. Paham? Dulu si A ini nggak pernah ngasih hadiah kepada B, tetangganya yang B ini. Tapi karena sekarang ada pinjaman, Masya Allah. Pagi ada bubur kacang, siang malam lontong sate padang. Bergantian dari hari per hari sampai hutangnya lunas. Ini riba ini, bubur kacang riba, sate padang riba. Jangan terima. Kalaupun Anda terima, potong dari uang yang dipinjamnya kepada Anda. Ketika dia bayar, dikembalikan tetap, nih Pak, pinjaman dulu 5 juta. Enggak. Kembalikan 5 juta, 4 juta 700 aja. 300 ribu, sudah itu biaya lontong pagi 5 kali, sate 10 kali. Fadhal terus. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aqrada ahadukum qardan." Ya, lihat antum, ada hadisnya ini. Jangan sekedar ketawa aja kita. Amalkan dalam kehidupan Anda. Kalau tidak menjadi riba. Dia ada kata Rasulullah, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bunyi hadisnya, silakan baca hadisnya. "Idza aqrada ahadukum qardan fa ahda lahu aw hamalahu 'ala ad-dabah fala yarkabha wa la yakbalhu illa an yakuna jara bainahu wa bainahu qabla dhalik." Ya, hadis riwayat Ibnu Majah. Derajat hadis ini dinyatakan hasan oleh Imam Suyuti. Hadisnya hadis hasan. Hadis hasan bisa dijadikan dalil. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apabila seseorang di antaramu memberikan pinjaman, lalu yang menerima pinjaman memberikan hadiah kepadamu atau memintamu untuk menaiki kendaraannya, maka janganlah engkau menaikinya dan jangan terima hadiahnya, kecuali pemberi hadiah tersebut telah berlangsung antaramu dengannya sebelum engkau berikan dia pinjaman. Faham ini? Satu kantor Anda dengan tetangga ini, dia pergi kantor naik mobil, Anda naik angkutan umum, angkot, gak pernah ditawarin ikut bareng. Suatu saat dia butuh pinjam dan dia tahu Anda punya kelebihan dana, pinjam dia 10 juta. Setiap pagi tet, ayo mas, gak enak sendirian gak teman, ayo dong temenin. Boleh Anda naik mobil dia? Riba ini. Kalau antum naik, hitung, ya udah saya ikut gak apa-apa mas.
Biasanya kan dia seperti taksi gelap ada kan ya, kantor-kantor ada kan ya. Berapa hitungannya? Umpamanya sekali jalan 20.000. Berapa kali? Udah. Nanti ketika dia bayar potong. Kalau tidak Anda potong, Anda selama ini naik taksi riba. Allahu Akbar. Allah. Begitu juga makanan yang diberikan oleh tetangga ini. Dulu tidak pernah dia ngasih makanan. Sekarang Masya Allah, pagi ada lontong sayur. Ini lontong sayur riba ini. Tapi makan aja, takut tersinggung dia. Makan nanti ketika ada bayar hutangnya, potong. Hitung yang baik. Fadhal terus. Kapan riba dain boleh dilakukan? Apa? Kapan riba dain boleh dilakukan? Kapan riba dain boleh dilakukan? Kenapa pertanyaan ini muncul? Karena kehidupan sekarang hampir di sebanyak lini kehidupan Anda terlibat dengan riba dain. Nanti akan kita lihat dalam aplikasi daripada riba dain dalam kehidupan kekinian. Baik, jawab. Berbeda dengan gharar yang dibolehkan dengan nisbah sedikit. Riba dain tetap diharamkan walaupun jumlahnya hanya sedikit. Iya, riba tidak boleh walaupun jumlahnya sedikit. Paham? Umpamanya ini pinjaman 100 juta silakan pakai. Tapi nanti ketika kembaliin tambahkan dikit aja. Tambahkan 0,5% berarti 500.000 kan ya? Kan dikit kan? Sedikit atau banyak itu dibandingkan dengan 100 juta? Sedikit sekali. 100 juta tadi kalau diputar dia, mungkin dalam seminggu bisa dapat untung dia 5 juta. Dikembalikannya cuma 500.000. Halalkah berarti 500.000 ini? Tidak. Walaupun sedikit. Paham? Kenapa dalam bagi hasil jadi halal? Kalau bagi hasil ada konsekuensinya, ketika rugi ada kerugian. Kalau riba dia tidak ada kerugian. Dipinjamkan 100 juta tetap kembali 100 juta walaupun yang minjam tadi menggunakan dana tadi jadi rugi dia. Jelas? Oleh karena itu Islam adalah agama yang adil. Terus. Tidak ada keringanan sedikit pun dalam jumlah riba. Hukumnya haram sekalipun kecil. Ya. Imam Malik sama dengan bunga tabungan. Akan Anda dengan lembaga keuangan itu memberikan pinjaman. Iya kan? Bukan permodalan, kata saya, permodalan memberikan pinjaman. Lalu diberikan bunga oleh mereka, pertambahan. Sedikit atau banyak? Sedikit, sedikit sekali. Lebih baik Anda putar jauh lebih besar untungnya. Tetapi di sini Anda tidak ada risiko. Ya, oleh karena itu dia menjadi haram. Allah barik fik. Terus. Imam Malik rahimahullah berkata, adapun riba selamanya wajib dikembalikan dan tidak dibolehkan baik banyak maupun sedikit. Ya. Al-Baji wafat tahun 474 Hijriah berkata, membuat persyaratan pertambahan dalam utang adalah riba. Iya. Meskipun sedikit. Dan tidak ada perbedaan pendapat para ulama bahwa setiap pertambahan utang itu adalah riba. Iya. Ibnu Qudamah berkata, riba diharamkan, baik jumlah uang ribanya banyak maupun sedikit. Iya. Para peserta simposium ekonomi Islam di Qatar sepakat riba mutlak diharamkan. Pada tahun berapa itu? 50 kalau nggak salah ya. Pada tahun 1955 ada isu tanggal tahunnya. Terus. Tidak ada perbedaan antara riba yang dilakukan dalam jumlah besar atau kecil. Ya. Juga berbeda dengan gharar yang dibolehkan jika berkaitan dengan hajat orang banyak atau transaksi tersebut. Gharar nanti kita bahas lebih ringan daripada riba. Riba dain tetap diharamkan sekalipun transaksinya dibutuhkan oleh orang banyak. Ya. Kecuali dalam keadaan darurat. Ya. Riba dain boleh dilakukan dengan ketentuan mengangkat sebuah darurat. Ya. Kapan berarti riba dain boleh dilakukan? Darurat.
Bila tidak dilakukan perbuatan tersebut, maka Anda tidak akan terpenuhi kehidupan Anda. List PDAM darurat atau tidak? PDAM darurat atau tidak? Siapa yang bilang darurat, tunjuk tangan. Tidak ada. Siapa yang bilang tidak darurat, tunjuk tangan. Juga tidak ada. Ya, PDAM itu bagi sebagian orang darurat, bagi sebagian lagi tidak. Anda yang alhamdulillah bertempat di tanah yang gali sumur artesis, ada sumur tanah, alhamdulillah bersih airnya, tidak ada masalah. Darurat nggak Anda pakai PDAM? Tidak. Ketika itu Anda buka PDAM dan ada persyaratan denda keterlambatan yang tandatanganin pada saat pembukaan rekening PDAM ini, maka ini adalah riba dan tidak darurat. Tapi ada yang darurat PDAM, seperti di beberapa daerah yang tidak memiliki air bersih, ada kan? Semata-mata maka mengandalkan PDAM, ya. Dan PDAM itu ada denda keterlambatan. Tapi kalau dia tidak buka PDAM, dia hidup bagaimana? Bisa hidup tanpa air? Tidak. Jadi pada saat ini dia menjadi darurat. Jadi berbeda darurat dari orang ke orang. Wabillahi taufik. Jelas? Terus. Hal ini karena riba dain merupakan riba yang diharamkan. Begitu juga dengan listrik. Maaf. Listrik pasca bayar ada denda keterlambatan? Riba? Riba. Karena ada denda keterlambatan. Riba. Ya. Maka haram bagi Anda untuk pasang listrik pasca bayar. Lah gimana saya hidup, Ustaz? Gimana hidup? Kan sekarang ada listrik prabayar. Kalau terlambat tidak ada denda. Langsung gelap. Ini lebih syar'i. Anda memakai listrik sesuai dengan yang Anda telah beli dari awalnya, bukan hitung-hitungan hutang piutang. Kalian tadi itu hutang piutang, bayar di akhir bulan, itu setelah dipakai baru dibayar. Terlambat ada dendanya. Terlambat bayar hutang dikenakan denda Anda. Ini riba jahiliyah namanya. Faham Anda ini? Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, bagaimana kalau saya bekerja di kantor PLN? Sama nggak bekerja di tempat bank riba berarti? Kalau Anda di bagian keuangannya yang meminta tagihan keterlambatan harus ada penambahan, iya, sama. Tidak ada bedanya dengan bekerja di bank riba. Paham? Pindah ke bagian yang lain. Allah barik fiikum. Enggak bisa Ustaz, ya udah pindah perusahaan yang lain. Bisa insyaallah. Jelas? Fadhal. Hal ini karena riba dain merupakan riba yang diharamkan atas asas maksud tujuannya dan bukan diharamkan hanya karena dapat menghantarkan kepada sesuatu yang diharamkan, tahrim wasail. Ya. Maka sebuah kebutuhan yang tidak masuk kategori darurat tidak dapat memberikan dampak terhadap hukum asal haramnya riba jenis ini. Ya. Tetapi kita katakan tadi, kita minta umpamanya persyaratan denda keterlambatan tidak ada pasang listrik, tapi Anda darurat pasang listrik pasca bayar. Karena kalau listrik dalam jumlah ribuan watt kilometernya penggunaannya itu bisa prabayar. Setelah saya nggak bisa. Kalau penggunaan rumah tangga masih bisa prabayar. Tapi kalau untuk industri enggak, harus pasca bayar. Jelas? Pada waktu itu darurat. Kalau darurat minta persyaratan dibuangkan denda keterlambatan tersebut. Mau enggak mereka? Kalau enggak mau udah jangan pasang listrik, bikin listrik sendiri, kan Anda besar kan? Kan mau butuh listrik banyak, bikin sendiri. Sekarang listrik mudah kan, alhamdulillah. Betul. Ibnu Al-Arabi wafat tahun 453 Hijriah berkata, "Idza nuhiya an syai'in bi'ainihi lam yu'athir fihi al-hajah."
Oh, cukup saya kira. Silahkan yang mau bertanya ya, sampai durasi 1 jam ke depan silahkan. Wabillahi taufik. Pertanyaannya langsung panitia. Panitia bertanya langsung. Langsung di situ silahkan. Yang mau bertanya maju di sana ngantri. Baik Ustaz, jazakallah khair. Untuk antum yang mau bertanya silakan berbaris di sini. Mungkin untuk bapak yang tidak mau bertanya bisa geser sedikit. Dipersilakan untuk ikhwan yang mau bertanya silakan baris. Untuk pertanyaan pertama silakan langsung ke mikrofon dan bertanya langsung ke Ustadz. Adapun untuk akhwat silakan pertanyaan tertulis. Saat ini sudah ada banyak pertanyaan masuk dari akhwat, tapi kita mulai dari ikhwan terlebih dahulu. Silakan. Masya Allah. Cek. Silakan. Silakan. Fadhal ya akhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya berhubungan dengan kegiatan jual beli di masjid, mungkin berhubungan dengan riba. Berhubungan dengan ini jual beli yang tadi di masjid kan dilarang. Kalau misalkan kita mengetik sesuatu di handphone yang berhubungan dengan pekerjaan kita, apakah itu diharamkan juga? Entah di handphone atau maksud berhubungan pekerjaan ngetik di handphone itu apa? Misalkan WhatsApp dari pekerjaan gitu kan kita balas reply, atau ada telepon. Pekerjaan Anda bisnis jual beli atau bukan? Bukan jual beli tapi jasa misalkan jasa konsultasi. Menjual jasa barang gitu, jasa transportasi, konsultasi jadi jasa konsultasi, perencanaan sesuatu iya gitu. Dia dicas, klien tadi dicas biaya atau tidak? Saya bekerja di perusahaan yang bayarnya digaji per bulan gitu, jadi bukan yang per kliennya langsung, bukan, jadi digaji. Iya, kliennya ke perusahaan bayarkan ya. Iya. Berarti Anda melakukan akad jasa jual beli jasa, iya atau tidak? Iya. Iya. Berarti tetap haram dilakukan di masjid. Tetap haram di masjid. Keluar dulu dari masjid. Silahkan. Di sana silahkan kerjakan urusan Anda. Sekarang silahkan keluar. Baik, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya termasuk pengurus masjid, Pak. Masya Allah. Masjid Nurul Iman ini. Masya Allah, Pak. Jadi saya itu kan banyak kas kami di bank. Iya. Dulu kami taruh di Bank DKI. Iya. Kada tidak syariah, kami pindahkan Bukopin syariah. Jadi kalau kami ini naruh Bukopin syariah, kalau dikasih juga bunga, ditambah bunga, kita nggak ada perjanjian sesuai yang tadi Ustadz bilang, tidak ada perjanjian. Saya taruh aja uang di sana berapa ratus juta atau berapa miliaran. Kalau dikasih misalnya kayak HP hadiahnya, dikasih jam, apa itu? Kalau misalnya satu lagi tambah lagi jam, dan dikasih misalnya ditambah uang kita di bank di print, nyatanya bertambah, kita nggak ada minta. Di bagaimana hukumnya itu Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau di bank syariah, mereka akadnya bukan pinjaman, tapi pengelolaan modal. Jadi seolah-olah yang nabung menyerahkan modal nanti dikelola mereka dalam bentuk usaha. Jelas? Akan tetapi ada rekening, setahu saya ada rekening tanpa pertambahan ada, tanpa hadiah ada. Apa nama rekeningnya? Wadiah. Ada rekening wadiah yang tanpa pertambahan 1 sen pun juga. Maka kita katakan kepada dia, ini uang masjid, kami tidak mau ada pertambahan, karena ini jadi riba. Tolong berikan kami produk yang tidak ada pertambahan 1 sen pun juga, dan tidak ada hadiah payung, tidak ada hadiah lain-lain. Kalau Anda tidak mau, saya cari bank yang mau. Mau nggak kira-kira dia? Pasti mau dia. Ya, makasih Ustaz. Allah barik fiik, Pak. Semoga Anda dan seluruh teman-teman yang kaum muslimin yang mengelola masjid ini diberkahi oleh Allah Jalla fi'ula. Amin. Allah barik fiik, dan diberikan kesabaran, karena pasti banyak permasalahan di masjid yang seperti ini, pusat kajian kaum muslimin. Allah barik fiik. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.
Ustadz, mungkin kita masuk ke pertanyaan dari akhwat terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan dari ikhwan. Ya. Saya bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz. Jika pajak itu riba, halalkah? Pajak bukan riba. Pajak bukan riba. Bukan. Kita lanjutkan dulu pertanyaan Ustadz. Terus kata dia, halalkah gaji yang diterima karyawan yang bekerja di bidang pajak? Tidak. Dia bukan riba, tapi gaji bekerja di sana juga tidak halal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Syalbani, bahwa beliau mengatakan la yadkhulul jannata sahibu maksin, tidak akan masuk surga orang pemungut pajak, mukus. Mukus itu sama dengan pajak sekarang. Bila ada pedagang dari luar daerah ingin jual barangnya di pasar suatu kota tersebut, dia harus bayar setoran. Pajak atau bukan namanya? Biaya masuk. Pajak. Itu sebelum mukus. Itu yang dikatakan Rasulullah SAW tidak masuk surga. Maka yang bekerja di tempat ini dikhawatirkan masuk dalam ancaman Rasulullah SAW tadi. Jelas? Lalu paling pertanyaannya klasik. Ustaz, kalau tidak ada pajak bagaimana negara bisa berjalan dengan baik? Kita lihatlah negara yang tidak menerapkan pajak. Seperti Saudi Arabia sekarang, mereka tidak ada pajak. Buktinya Anda mau barang masuk ke sana, ada nggak biaya masuk? Tidak. Tidak ada. Bawa barang dari umroh haji ada biaya keluar? Juga tidak ada. Hah? Apa dampaknya? Rugi mereka? Tidak rugi mereka, sehingga rakyat mereka mendapatkan barang dengan harga yang murah. Mobil yang dibawa dari Indonesia, mobil apa? Kijang kan, Innova dari Indonesia kan buatannya. Di sini berapa harganya? Mulai dapat 200 juta? Tidak. Mulainya berapa? 320-an lah ya. Toy. Di sana mulai dengan harga 60.000. Mana uang 100.000 kamu sini? Kasih mobil 1,5. Tapi real bukan rupiah. 60.000 real dapat Innova. Faham antum? Lebih murah di sana beli mobil daripada di negara produsennya. Kenapa? Karena mereka tidak ada pajak. Tidak ada biaya masuk, tidak ada pajak kendaraan juga tidak ada. Jelas? Maka subhanallah, kita yang buat, kita dapat mobil reok. Orang yang merasakan mobil yang enak buatan kita. Apa penyebabnya? Karena negara Anda menerapkan pajak, mereka tidak menerapkan pajak. Sehingga banyak sebagian orang yang datang umroh dan haji salah niat dia. Kenapa ketahuan? Datang ke sana sengaja bawa uang banyak, tujuannya beli barang branded. Karena tidak ada pajak, barang branded masuk ke sana. Betul. Dari Eropa, dari mana-mana, dari Amerika, dari Asia, barang-barang branded yang masuk ke sana tidak ada pajak. Sehingga kalau ingin beli murah, jangan beli di negara pembuatnya, beli di waktu umroh dan haji. Ini kenyataan atau tidak? Alhamdulillah. Penyebabnya hanya satu masalah, karena pajak saja. Mereka tidak ada pajak. Fadhal. Baik, kita sambung lagi pertanyaan dari Ikhwan. Sekali lagi diberitahukan untuk Ikhwan, pertanyaannya tertulis langsung bertanya di sini baris. Akhwat yang tertulis. Jadi jika antum merasa lelaki langsung ke barisan. Silakan. Mas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya ada di bagian maksudnya dari suatu transaksi kurang jelas, investasi. Pak, kurang jelas. Maaf, kurang jelas, Pak. Ya. Relax saja, Pak. Relax. Ya. Pelan-pelan. Jadi pertanyaan saya berhubungan dengan suatu investasi yang ditawarkan dari suatu perusahaan luar negeri, itu semacam jual beli online emas. Mungkin pernah ditanya tadi, mungkin mohon maaf. Sebentar, sebelumnya. Bapak menjual belikan emas dengan online atau membeli? Membeli. Jadi beli emas dengan online, jual lagi online.
Bukan, jadi perusahaan yang di luar negeri ini dia agen resmi dari suatu produsen di Eropa. Terus itu menawarkan suatu investasi seperti investasi atau beli emas Bapak? Transaksi awalnya jual beli emas online, tapi dia memang ada emasnya. Dia menawarkan bisa nanti hasilnya bisa diemaskan memang atau ada emasnya atau tidak? Ada. Jadi mereka saya ingin beli beras 5 kilo, dia ada? Nggak bisa, jadi mungkin nggak bisa. Jadi ini karena di Eropa, jadi mereka pakai transaksinya pakai valuta asing dan mereka mensyaratkan di situ persyaratan jual beli emas tunai. Emas ditukar dengan yang semakna dengannya, seperti ditukar dengan perak atau ditukar dengan emas, ditukar dengan rupiah, ditukar dengan dolar, harus tunai. Serahkan rupiahnya, terima emasnya pada waktu yang sama. Bisa di online? Nggak bisa. Nggak bisa, berarti haram jual beli emas online. Kalau ini suatu investasi, kebanyakan investasi yang diambilnya. Oh, berarti tidak ada jual beli emas. Perusahaannya bisa memberikan emasnya jika bisa, kita mau. Iya. Syarat sah jual beli emas kan emas tadi kan? Iya. Ini saya transfer uang pada saat yang sama 100 juta, pada saat yang sama saya terima emas di sini. Bisa? Nggak bisa. Tidak bisa. Berarti riba hukumnya. Riba hukumnya. Oke. Ya, okay. Allah barik fiik Pak. Cari rezeki Allah yang halal, yang lain banyak. Jazakallahu khairan. Allah barik fiik. Jazakallahu khair. Silakan Mas, lanjut. Masih banyak lagi yang ngantri. Lanjut pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau bertanya soal yang tadi Ustaz tentang hasil. Anda ketika ada teman yang gagal dalam usaha ternyata salah selama ini, kesempatan. Ada pegawai baru yang mau direkrut. Baik, silakan. Ya, tadi balik ke hasil riba dari bank itu, Ustaz. Hah? Hasil riba, jadi kan tiap bulan kita dapat perhitungan bunga. riba, ya bunga dari bank. Terus? Nah, apa solusinya? Apa kan kalau misalnya kita nggak bisa meminta dihapuskannya klausul untuk bunga tiap bulan itu? Kata siapa nggak bisa? Kalau misalnya udah berusaha untuk ke banknya ngomong, bilang ke dia saya cabut rekening di sini, saya pindahin ke bank lain. Oh gitu. Dia bilang langsung sebentar Pak. Kalau 1 menit bisa. Oke. Insya Allah dicoba lagi Ustaz. Nah, coba lagi. Kalau misalnya kemarin, tapi kalau yang hasil dari kemarin, yang udah ada ketumpuk nih sebelum-sebelumnya itu, apa solusinya yang bisa kita gunakan? Hitung, berikan bunganya ini kepada fakir miskin. Fakir miskin, boleh ya Ustaz? Kalau untuk misalnya untuk bukan boleh, ini karena bertobat. Penyalurannya apa boleh buat? Iya. Kalau misalnya, apakah boleh juga untuk digunakan misalnya untuk kegiatan dakwah lagi atau kegiatan sosial ini? Ustaz? Boleh insya Allah. Boleh insya Allah, oke. Sama satu lagi Ustaz, kalau misalnya untuk insya Allah panitia 1 per orang atau 2 per 1? Masih banyak yang ngantri. Atau tuh ulang lagi dari belakang, nanti kita ambil antrian baru ya. Allah silakan. Mau nanya langsung. Afwan Ustadz di luar tema. Ana punya pertanyaan, bolehkah? Ana punya apa? Ada pertanyaan. Jika kita memiliki ruko, lalu seseorang Nasrani ingin menyewa ruko tersebut untuk dijadikan gereja, bolehkah kita menerimanya? Tidak. Syukron. Allah ya barik. Nggak boleh ya. Persyaratan tempat ibadah ada kan? Sekalipun di negara Anda juga ada. Ya, apalagi sekarang Anda sewakan untuk tempat yang di sana dimaksiati Allah dengan kesyirikan. Bukankah agama Nasrani itu berisi syirik? Menyamakan, mengatakan Allah punya anak. Allah yang menyatakan dalam Al-Quran bahwa laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalathah. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah itu 3 dalam 1, Trinitas. Sekarang kita sewakan tempat kita untuk dia bikin syirik. Tidak boleh. Allah barik fikum. Kita lanjut ke pertanyaan akhwat Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Afwan, Anda mau bertanya kalau bisnis usaha join mungkin mudharabah ya Ustaz ya? Enggak tahu saya, join kata dia bukan mudharabah. Wallahu alam.
bisnis usaha join itu riba atau tidak. Jadi ceritanya saya dengan saudara saya ikut tanam modal misal 2 juta. Perjanjian pengembalian Anda 2 juta, modal saudara 2 juta. Ya. Terus perjanjian pengembalian tempo waktu 1 bulan dengan keuntungan 500.000 jadi 2,5 juta. Jadi ada keuntungan riba. Pasti. Ini riba. Pinjamkan uang 5 juta, kembali 7,5 juta. Walaupun si pengelola rugi. Ini bukan mudharabah namanya. Kalau yang mudharabah kerjasama, yang ada hanya kesepakatan persentase keuntungan. Bapaknya A menyerahkan 10 juta, B 20 juta. Lalu dikelola bersama. Kalau untung, yang modal 10 dapat keuntungan umpamanya 30%. Yang modal 20 dapat keuntungan 60%. Kalau rugi juga segitu. Ini boleh. Tapi kalau untung rugi tetap modalnya tidak berkurang, ini namanya riba. Kalau ada pertambahan. Terus. Oke, pertanyaan berikutnya. Kalau kita beli barang, misal harga barang tersebut harganya 10 juta, lalu kita beli dengan harga 15 juta kredit. Apa hukumnya Ustadz? Terlambat ada denda? Beliau tidak ada cantumkan itu. Kalau terlambat tidak ada denda boleh. Kalau tidak ada pernyataan terlambat ada denda. Bukan termasuk 2 harga Ustadz ya? Bukan. Atau ketika akad dia pilih yang mana? Dia pilih yang cash atau yang tidak tunai? Dia bilang saya pilih yang 15 juta deh dengan 6 kali pembayaran selama 6 bulan. Boleh. Terlambat tidak ada denda, boleh. Baik. Ya. Allah barik fikum. Islam tidak menafikan value atau nilai dari pertambahan waktu. Boleh. Memang yang tidak tunai lebih mahal daripada yang tunai. Jelas. Baik, Ustaz. Silakan pertanyaan berikutnya dari Ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaannya ini untuk bank syariah, Ustaz. Untuk bank syariah? Ya, maksudnya biar dia yang menjawab. Berkaitan dengan bank syariah. Berkaitan dengan syariah. Jadi kasusnya seperti ini, Ustaz. Ya, maju dikit biar jelas suaranya. Si A ini pembeli, Ustaz. Si A pembeli. Ada barang yang dijual, si A adalah pembeli. Si B penjual, dan pihak ketiga adalah bank syariahnya, Ustaz. Bank syariah si C. Terus di awal waktu jual beli pertama kali si A dan si B ini sudah berakad, Ustaz. Sudah berakad untuk membeli barang tersebut dengan sistem cicil, tanpa bunga, tanpa denda. Masya Allah. Terus hanya ada batas waktu, Ustaz. Ya. Berjalannya waktu sampai hampir dengan batas waktu yang ditentukan, Ustaz. Karena si A ini belum mampu melunasi, beralihlah kepada bantuan dari bank syariah. Bantuan Ustaz. Apa? Bantuan dia untuk membelikan barang. Sosial dia. Untuk membelikan barang tersebut, Ustaz. Dengan akad oleh si pembeli dengan bank syariah untuk dibelikan. Sebentar. Si pembeli pada cicilan kesekian kali tidak mampu bayar. Ya, sudah mendekati batas waktu, Ustaz. Terus dia jual ke bank syariah atau dia apain? Bank syariah ini memberi solusi bahwa dia akan membeli barang dari si penjualnya gitu, Ustaz. Kan sudah dibeli oleh si pembeli. Iya, Ustaz. Nah, Ustaz, itu maksudnya yang pertanyaannya. Ya itu masalahnya, jadi tidak bolehnya di situ. Itu tidak boleh, Ustaz ya. Masa barang sudah dibeli lagi boleh? Ya, enggak, Ustaz. Anda jual tanah ke si fulan ini. Setelah dibeli dia, lalu saya beli lagi dari Anda, boleh? Enggak, Ustaz. Enggak boleh, sama. Tapi itu jadi beda-bedanya antara individu dengan bank syariah. Berarti bukan solusi, Ustaz. Bukan Solusi, Ustaz. Bukan. Nah, kalau bank syariahnya itu ada ta'wid dan asuransi itu bagaimana, Ustaz? Ta'wid itu apa artinya? Yang biaya kalau misalnya dia penagihan atau apa dari keterlambatan itu. Terlambat ada pertambahan gitu kan ya? Iya, Ustaz. Ya. Riba masa jahiliyah seperti itu tadi atau tidak? Iya atau tidak, Syekh? Iya kan? Iya, udah riba jahiliyah.
Begitu Ustaz. Terus apalagi? Tapi Dewan Syariah menghalalkan gitu Ustaz. Iya, Dewan Syariah Jahiliyah dulu kan juga menghalalkan nggak ya? Iya kan, nggak ada masalah. Berarti yang awal tadi bukan solusi ya Ustaz ya? Untuk Bukan. minta bantuan oleh Bank Syariah gitu, bukan ya Ustaz? Ya. Nah, Ustaz. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana usahana dagang buah, Ustaz. Apa? Pedagang buah. Masya Allah. Saya mendatangkan buah dari daerah. Dapat atau beli? Beli, Ustaz. Masya Allah. Beli dari daerah antum, daerah Riau. Riau? Iya, Ustaz. Masya Allah. Buah nanas. Jadi masalahnya gini, Ustaz. Kemarin-kemarin ini kan kita pesan buah. Misalnya bilang ke petani, besok kamu muat, saya beli. Saya bilang. Ternyata besok hujan. Sampai di Jakarta tuh buah banyak busuk. Sering terjadi begitu. Akhirnya saya berpikir cari solusi. Saya memanfaatkan ramalan cuaca yang di Google itu, aplikasi satelit. Di situ kan lengkap perkiraan hujan. Perkiraan sampai per kecamatan dia tahu besok akan hujan. Jadi ketika saya ingin membeli buah dari daerah tersebut, misalnya dari daerah Siak gitu ya, Riau, kecamatan Sungai Apit, saya belum sih, tapi saya berniat saya akan buka dulu ramalan Google itu, apakah di situ besok akan hujan di daerah kecamatan itu. Seandainya hujan, saya nggak jadi. Bagaimana hukum ini, Ustaz? Saya belum melakukan ini, tapi saya bertanya dulu kepada antum. Saya khawatir ini kita tatayur. Tatayur. Demikian Ustaz, mohon solusinya dan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At-tiyarah yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilakukan oleh Yahudi, orang-orang jahiliyah dahulu adalah bila mereka ingin berangkat atau ingin melakukan sesuatu, ya, mereka mendengar suara burung. Ada yang burung yang bermasalah enggak suaranya? Atau mereka arahkan ke arah angin, ke arah kiri atau ke arah kanan. Ya. Ini yang dinamakan dengan tatayur. Tidak ada hubungannya antara suara burung itu dengan kejadian yang terjadi, yang akan terjadi. Akan tetapi Allah menurunkan hujan, diberikan tanda oleh Allah atau tidak? Iya, Ustaz. Iya. Ini bukan tatayur namanya. Memang ada tanda yang diletakkan oleh Allah Jalla fi'ulah. Paham? Dengan demikian, hukum asalnya boleh. Jelas? Iya. Jadi kita boleh percaya kepada percaya sih, mana mungkin orang percaya ke dia bilang ramalan. Iya. Tentu tidak mungkin bisa dipercaya, tapi dijadikan rujukan untuk Anda berdagang, nggak ada masalah. Karena ramalan dia ilmiah. Oh, iya. Allah barik fiik. Jadi nggak masalah, boleh Ustaz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah barik fiik. Mungkin bukan ramalan, prediksi kali Ustaz. Apa? Prediksi cuaca, mungkin prediksi jadi perakiraan itu prediksi bahasa Inggris. Biar nggak kesana syirik banget gitu Ustaz ramalan. Syirik banget. Kita lanjut pertanyaan Ikhwan. Antum jangan dibumbu-bumbui, nanti jadi asem dia. Oh iya. Allah barik. Silakan. Biar apa yang sudah saya bilang cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sebagaimana kita ketahui bahwa hukum untuk mencicil emas itu haram. Sebagaimana yang telah kita ketahui, dari mana Anda tahu? Kan barusan antum bilang yang tadi cicil emas tadi kan. Cicilan emas itu haram. Haram. Kalau dicicil dengan rupiah, tapi kalau dicicil dengan nenas boleh. Paham? Paham. Saya beli emas 1 kilo, saya bayar dengan nenas 2 ton. Nenasnya besok saya kirim 100 kilo dulu, besok 100 kilo lagi boleh. Karena dia berbeda ilatnya. Nenas bukan alat tukar, sedangkan emas alat tukar. Ya. Kan cicil emas itu dengan rupiah. Betul. Ya, dengan rupiah. Itu haram. Nah, sebagaimana banyak kita lihat di bank syariah pun banyak sekali produk untuk mencicil emas itu. Iya. Nah, bagaimana hukumnya apabila sudah terlanjur untuk mencicil emas nih? Gimana solusinya? Bertaubat kepada Allah. Tutupi sisa hutang emas Anda, jangan lari. Tutupi sisa hutang emas, cash. Langsung dilunasi gitu? Iya, lunasi secepatnya. Jual emasnya, tutupi sisa hutang emasnya. Allah barik fiik. Kita kembali ke pertanyaan akhwat. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin menanyakan bagaimana udah 3 Pak laki-laki tadi?
Ya Ustaz? Bapak ada 3 orang? 3 orang. Ya. Saya ingin menanyakan bagaimana hukum memberikan uang tips. Memberikan uang tips kepada siapa? Kepada pegawai-pegawai seperti pegawai restoran atau tukang parkir di Blok M. Riswah namanya, riswah. Rasulullah mengutuk. Allah mengutuk, kata Rasulullah. La'anallahu ar-rashi wal murtashi wal ra'ish bainahuma. Yang memberikan riswah dikutuk, yang menerima riswah dikutuk. Tahu antum arti dikutuk itu tahu? Hah? Dijauhkan dari rahman Allah Jalla fi'ula. Itu artinya kutuk, itu artinya. Mampukah Anda dijauhkan rahmat oleh Allah? Rahmat Allah adalah udara, H2O. H2O namanya. Oksigen lah. Oksigen adalah rahmat Allah. Kalau Allah jauhkan dari Anda, mampu Anda hidup, jadi bangkai Anda. Sedangkan kutukan nanti dijauhkan dari rahmat Allah. Rasulullah mengatakan, la'anallahu ar-rashi wal murtashi wal ra'ish bainahuma. Allah mengutuk pemberi riswah, beri sogok, penerima sogok, dan broker sogok. Sogok ada brokernya juga. Banyak sogok pada brokernya, ya kan? Di instansi-instansi kan ada broker sogok, ada kan ya? Ya Allah, Ustaz. Fadhal. Baik. Pertanyaan berikutnya, bagaimana hukum membuat desain suatu kemasan dan di dalam desain tersebut terdapat gambar makhluk hidup dan hukum membuat desain poster dan hukum membuat desain poster dan terdapat gambar makhluk hidup. Bagaimana kan hasil dari penghasilan dia membuat desain tersebut, Ustaz? Kalau makhluk hidupnya jelas matanya, jelas wajahnya, tidak boleh. Tapi kalau wajahnya tidak jelas, hanya setengah badan ke bawah, tidak ada masalah insyaallah ta'ala. Kecuali gambar laki atau perempuan terbuka auratnya. Allah barik fik. Terus. Baik, pertanyaan ikhwan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berusaha telur. Usaha apa? Telur, agen telur. Jual beli telur? Ya. Masa usaha telur ya? Ya, jadi gini Pak Ustadz. Pertama, saya beli cash. Ketika permintaan banyak, saya tidak ada modal. Ya. Waktu itu supplier saya menawarkan untuk diberikan dulu. Beli tidak tunai. Betul. Terus. Nah, cuma supplier ini berbicara kepada saya dijualin aja dulu gitu. Dijualin aja dulu. Ya, telurnya dijualin aja dulu. Arti beli oleh Anda. Ya. Terus jualin dulu terus. Nah, ketika saya telur habis baru saya bayar. Di situ tidak. Habis baru bayar. Ya, betul. Boleh. Pertanyaannya apa? Ya, saya ngeri ini termasuk riba maksudnya. Enggak, boleh. Harga tetap kan ya? Harga tetap tidak ada perubahan. Bagus. Jadi dia intinya membantu saya tanpa ada penambahan harga, tanpa ada denda. Bagus. Alhamdulillah. Itu tidak termasuk riba. Ustaz. Tidak. Ya, udah itu aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan pertanyaan berikutnya. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Pertanyaan berhubungan dengan uang riba dipakai untuk membayar pajak, gimana Ustaz? Boleh. Uang bunga bank. Boleh. Uang bunga bank dibuat bayar pajak. Itu boleh. Kan sama-sama zolim misalnya Ustaz. Saya bilang boleh, udah. Boleh. Jangan panjang-panjang. Ntar jadi nggak boleh nih. Ntar lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, saya usaha online, mau tanya hukum tentang dropship. Jadi saya sudah mendapatkan izin dari supplier untuk menjualkan. Saya pasarkan. Mendapatkan izin untuk masang di website Anda atau untuk menjualkan? Untuk memasarkan, untuk menjualkan juga Ustaz. Artinya Anda bisa ambil barang tanpa bayar dulu. Nah, permasalahannya harus transfer dulu Ustaz. Enggak bisa. Enggak bisa Ustaz. Ini berarti Anda bukan dikasih izin untuk jualin. Izin foto dan taruh doang. Kalau jualin itu bisa dibawa dulu tanpa harus bayar. Itu yang menjualkan.
Walaupun dikasih izin Ustaz ya. Itu bukan izin namanya. Solusinya gimana Ustaz? Bilang ke dia. Ya. Berikan saya izin, bisa saya ambil barang sebelum saya bayar. Selesai, sudah urusannya. Oke gitu Ustaz. Allah barik. Ustaz. Silakan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya usaha pakaian. Saya pernah minta tolong sama teman saya untuk membuatkan desain pakaian saya. Ya. Tapi sebelumnya itu minta tolong dong bikin hadiahkan saya desain untuk produk saya gitu kan ya. Tapi dia nggak pernah kunjung memberikannya. Tapi ya nanti dia selalu janji nanti. Tapi setelah dia butuh uang dan akhirnya saya meminjamkan. Dia semakin gencar memberi saya hadiah. Ini desain buat kamu nih, desain buat kamu. Akhirnya saya produksi desain itu. Apakah desain itu termasuk dari hadiah yang riba itu apa? Tapi dia udah berjanji nanti saya bakal gitu. Uang dikembalikan penuh. Uangnya dikembalikan penuh. Desain gratis. Desainnya gratis. Desain riba ini. Tapi kan Tapi sebelum dia bilang nanti saya berjanji saya pernah. Udah desain nanti. Kesepakatan dari awal berapa? Potong hutangnya sebesar itu. Oke. Atau saya bayar aja kali nanti ya? Boleh. Oke, thank you. Terima kasih. Nah. Ada desain riba, ada tuh. Kita lanjut ke pertanyaan akhwat, Ustaz. Ya. Saya berprofesi sebagai konsultan hukum. Saya mendapati klien yang meminta jasa saya untuk memeriksa syarat dan ketentuan undian berhadiah. Begini skemanya, penumpang membayar biaya transportasi online dengan kartu transportasi online. Penumpang transportasi membayar online apa transportasi online? Yang sekarang lagi happening Ustaz, ojek online. Itu bukan transportasi online. Transportasi ojek pakai aplikasi online. Transportasi online bagaimana caranya nek online? Mungkin beliau di sini lebih umum kepada pembelian tiket pesawat gitu-gitu. Nggak tahu saya mana orang yang bertanya, lebih baik tanya langsung, nanti salah paham. Kita lanjutkan pertanyaannya atau terserah tuh. Penumpang membayar biaya transportasi online dengan kartu kredit, kemudian penumpang ini otomatis akan diikutkan dalam undian untuk mendapatkan hadiah pergi ke Amerika menonton penghargaan musik. Ini adalah bagian dari. Kenapa ke Amerika mahal tiketnya? Ke Arab Saudi umroh. Umroh dari jasa. Nah, ini maksudnya hadiah dari undian tersebut, Ustaz. Iya, hadiahnya kan haram. Iya, haram memang. Undian kan? Iya. Nah, apakah boleh dia memeriksa syarat dan ketentuan kliennya ini, Ustaz? Cabut syarat dan ketentuan itu. Itu mengandung unsur gharar yang besar dan haram. Fadhal yang lain. Assalamualaikum Ustaz, jika saya membuka tabungan dolar di bank syariah ketika dolar naik, saya tarik dana dalam bentuk rupiah, kemudian saya belikan emas di mana harga emas turun. Ketika harga emas naik, saya jual emas, saya terima rupiah, kemudian setor ke tabungan dalam bentuk dolar. Apakah transaksi seperti ini riba? Tidak, bila semuanya berjalan tunai. Oke, semua berjalan tunai. Tapi pertanyaan Ikhwan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Beberapa waktu yang lalu saya diajak untuk join investment untuk investasi hewan kurban. Nah, sistemnya seperti ini Ustaz. Ketika hewan kurbannya beranak 2, untuk investornya 1 dan 1 pengelola. Hewan kurban atau hewan sebelum dikurbankan ini? Hewan sebelum dikurbankan Ustaz. Kalau ada hewan kurban beranak nggak ada urusan Anda lagi. Jadi kalau hewan kurbannya beranak 2 Ustaz, hewan sebelum dikurbankan beranak 2. Untuk investornya 1 untuk pengelola Ustaz. Kalau nggak beranak? Nah, yang saya tanyakan itu nanti Ustaz. Jangan tanya ke saya bertanyakan. Kalau nggak beranak bagaimana pembagiannya? Nah, kalau nggak beranak berarti kan si investornya rugi dan pengelolanya juga rugi Ustaz. Kalau anaknya 1? Anaknya 1 untuk investor dulu, nanti untuk selanjutnya dikasih dia habis itu mandul dia. Berarti nggak boleh Ustaz ya? Nggak boleh, ghararnya besar dan tinggi ini, haram ini. Kalau diuangkan Ustaz, anaknya dijual nanti kita bagi 2 gitu Ustaz. Setiap pertambahannya bukan anak saja. Mandul dia, nggak beranak, bagaimana?
Nggak boleh. Tapi beratnya sudah bertambah kan? Maka ini sapi atau ini kambing. Kita perkirakan harganya berapa? Namanya harga sapi tadi 10 juta. Setelah di tangan dia 1 tahun dilihat ada anak tidak ada. Tapi harganya naik dari 10 juta karena sudah gemuk jadi 15. Berarti 50 untuk kamu, 50 untuk aku. 2,5 juta buat saya, Anda 2,5 juta buat saya. Itu yang boleh. Paham? Nah, Ustaz. Allah barik. Jazakallahu khair, Ustaz. Allah barik. Silakan pertanyaan berikutnya. Allah barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin menanyakan ini Ustaz, bagaimana pembayaran denda atas pelanggaran peraturan dari pemerintah? Denda apa? Pembayaran denda atas pelanggaran peraturan. Contoh? Misalkan ada orang tinggal di Indonesia harusnya 30 hari. Dia lebih dari 30 hari, maka pemerintah memberikan denda kepada orang asing tersebut. Ini bukan riba, bukan denda keterlambatan pembayaran hutang, denda keterlambatan keluar dari negeri. Bukan riba namanya. Ini namanya adalah beban yang diberikan oleh sebuah negara. Bila negara melihat itu sebuah kemaslahatan, boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan untuk pulsa ketika kita beli pulsa 30.000 ya. Tapi harganya kurang dari atau lebih dari, jadi misal beli 30.000 terus harganya 29.000. Itu bagaimana? Karena setahu boleh karena pulsa bukan uang. Karena sekarang pulsa bisa untuk alat tukar beli. Tukar apa? Bisa beli mobil pakai pulsa? Bisa beli aplikasi. Aplikasi doang? Beli mobil pakai pulsa bisa? Enggak bisa. Enggak, berarti dia bukan uang. Oh iya. Oh iya. Karena aplikasi Dian itu ada harganya 19.000. Atau beli sate Padang pakai pulsa bisa? Nggak bisa. Nggak bisa, berarti dia bukan uang. Iya. Iya, makasih. Hanya untuk beberapa jenis jasa tertentu yang bisa. Kalau uang kan tidak, di semua lini diterima. Kalau tidak diterima oleh dia bisa dipenjarakan, iya atau tidak? Anda pakai uang resmi yang sah, beli sate Padang, tidak mau dia terima, bisa nggak dipenjarakan tukang jualnya? Bisa. Tapi kalau pakai pulsa nggak ada yang memenjarakan tukang Padang itu. Tapi bagaimana dengan aplikasinya, kan dibelinya pakai pulsa yang kurang. Iya, tapi dia bukan uang pulsanya. Ya, makasih Ustaz. Allah barik fiik. Dengan demikian dijual dengan rupiah berlebih atau berkurang, tunai tidak tunai boleh. Konsekuensinya kalau kita katakan itu uang, harus tunai, harus sama. Pulsa 100.000 harus rupiah 100.000 dan tunai. Tidak boleh pulsa 110 jadi riba. Tapi karena dia bukan uang, dia adalah jasa telekomunikasi, boleh. Paham? Allah barik fiik. Tapi Ustadz, kita sekarang dapat pertanyaan dari akhwat seputar waris sepertinya. Assalamualaikum Ustadz. Kita sepakati dulu sampai 3/4 lah ya. 3/4 berarti 10 menit lagi Ustadz. Insyaallah. Insyaallah. Assalamualaikum Ustadz. Bapak saya rahimahullah meninggalkan beberapa harta. Salah satunya adalah rumah yang saat ini masih ditinggali dan dipelihara oleh ibu saya. Sesuai cerita dari ibu saya, rumah tersebut merupakan hadiah pernikahan setelah anak ketiga lahir, hadiah dari bapaknya ke ibunya. Namun sampai bapak meninggal, sertifikat masih atas nama bapak. Saat ini rencananya rumah tersebut akan dijual. Yang ingin saya konsultasikan, apakah sudah jatuh hibah dan kepemilikan rumah sepenuhnya hak ibu, walaupun sertifikat masih atas nama bapak. Pada pemberian tidak ada saksi maupun surat pernyataan hibah atau jatuh hukum waris. Apakah jatuh hukum waris atas rumah tersebut? Semoga Ustaz dapat membantu memberikan pencerahan. Jazakallahu khair. Allah barik fiik. Hibah menjadi lazim bila sudah serah terima, walaupun belum balik nama. Jelas. Ketika si bapak, ibu itu kan nerima rumah itu teruskan ya. Ketika bapak wafat, angkat kaki dia dari sana, atau ketika dia keluar dari rumah sehari 2 hari,
itu sudah lazim menjadi milik ibu walaupun masih atas nama bapak. Bukankah Anda beli rumah, beli mobil, beli tempat tidur, beli segala macam pakai nama istri? Hah? Itu milik istri atau milik Anda? Jawab. Milik berdua. Astagfirullah. Kalau memang beli berdua, memang milik berdua. Tapi kalau umpamanya pinjam, kan banyak. Sekarang kan ada pajak progresif. Anda punya mobil 3 umpamanya, pakai nama Anda 3-3-nya, pajaknya besar. Lalu pinjam nama istri, pinjam nama kan? Berarti ini mobil istri atau mobil Anda? Mobil Anda. Begitu juga rumah dan lain-lain, kiaskan. Wallahu ta'ala alam. Silahkan. Tapi pertanyaan berikutnya masih seputar waris. Bagaimana solusi untuk menyikapi masalah hukum waris yang saat ini berhubungan dengan hukum adat, terutama di daerah Sumatera Barat, Padang? Menyikapinya kembali kepada kitabullah, adat bersandi syarak. Syarak bersandi kitabullah, maka putuskan sesuai dengan kitabullah. Allah menjelaskan permasalahan waris dengan rinci. Yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayaini. Allah mewasiatkan kepada kalian dalam pembagian harta pusaka untuk anak laki-laki 2 bagian, untuk anak perempuan 1 bagian, dan terusnya. Dalam surat An-Nisa ayat 11, 12, 13 dan ayat 176 dalam surat An-Nisa. Terus. Pertanyaan Ikhwan berikutnya. Dipercepat saja pertanyaan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan sederhana, Ustaz. Untuk balik modal, kalau investasi investasi bersama Ikhwan gitu ya. Saya sebagai pekerja pelaksana, kemudian Ikhwan sebagai investor, bolehkah balik modal itu dikembalikan dengan dicicil, Ustaz? Boleh. Jawaban juga sederhana. Iya, Assalamualaikum, Ustaz. Salam. Berikutnya. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Saya ingin menanyakan, saya membuat produknya itu saya meniru produk dari orang yang membuat di luar negeri tanpa izin. Sedangkan produk luar negeri itu dia mempatenkan atau tidak? Saya kurang tahu tuh. Saya bingung cara hubung izinnya itu gimana. Enggak. Hanya lihat kalau dia dipatenkan dia, berarti tidak boleh Anda complak. Kalau tidak dipatenkan dia, boleh. Paham? Paham. Nah, makasih, Ustaz. Allah. Kenapa? Selesai. Silakan pertanyaan berikutnya. Belum, Ustaz, masih 5 menit lagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya masalah tambahan transfer kode pada jual beli online. Misalkan kita jual barang 10.000 atau kita beli barang 10.000 sesuai dengan tertera di online, ongkos kirimnya 5.000, kemudian si penjual mensyaratkan untuk menambahkan kode 123 sebagai tambahan transfer. Itu gimana? 123 itu rupiah atau bukan? Rupiah. Anda redo? Kalau pembelinya insya Allah redo gimana, Ustaz? Boleh. Boleh ya? Oh gitu, asal redo ya Ustaz ya? Kalau nggak redo nggak boleh? Oke. Ya nggak boleh. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanyakan, ini agak nyelimat. Boleh bayar pajak dengan riba? Boleh bayar pajak dengan riba? Boleh. Boleh. Boleh satu lagi? Panitia itu. Boleh, Ustaz, karena pengurus masjid. Silakan. Pengurus masjid boleh 2. Pengurus masjid jatahnya 2. Silakan ya. Pengurus masjid jatahnya 2. Bukan, Ustaz. Saya terganggu sekali dengan soal riba ini, Pak, soal bunga bank. Bunga bank kita titip di bank, tapi yang menikmati Cina, Pak. Artinya kapan Muslim itu akan maju, Pak? Uang kita dititip di bank yang pakai selalu Cina. Contohnya Bank Muamalat. Bank Muamalat itu yang pakai Cina semua. Akhirnya Bank Muamalat bangkrut. Tolong jawab. Mereka akan menjadi menang ketika menerapkan syariat Allah murni, bukan setengah-setengah. Kelihatannya setengah-setengah, Ustaz. Lihatlah. Bang. Setengah-setengah atau tidak? Iya. Allah barik fiikum. Terima kasih. Allah salam. Sekarang, silakan. Pertanyaan Ikhwan dulu. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Saya kan usaha membuat produk barang gitu. Enggak tahu saya produk barang gitu itu apa? Produk barang gitu, tak? Produk tas gitulah. Produk tas, ya. Iya. Jadi kan awal kita berlangganan itu kan awal berlangganan gitu.
Anda membuat atau beli? Iya, saya pembuat gitu. Terus berlangganan apa? Jadi kan apa? dia mesen barang lah ceritanya sama kita kan. Ceritanya dia pesan untuk dibuatkan barang. Iya, tas. pesan barang sama kita. Terus? Awal-awalnya pakai DP lah gitu kan. Awalnya pakai DP sekian persen. Iya, pakai DP. Udah lama berlangganan gitu, siap itu kita tambah DP lah. Kita minta DP-nya naikkan. Enggak, tanpa itu, DP. Tanpa DP siap itu lagi Ya, karena kita udah terus, percaya gitu terus, kan. terus, ya. Itu hukumnya seperti tanpa DP itu gimana, Ustaz? Boleh. Boleh, Ustaz. Jadi Kalau kita Anda nggak pakai DP tertipu lagi. nanti juga boleh. Apa, Ustaz? Kalau nanti dia nggak bayar tertipu Anda juga boleh. Ya itu. Tapi gimana? kalau sudah saling percaya, Iya. insya Allah nggak ada masalah. Iya, Ustaz. Iya. Syukran, Ustaz. Allah Jazakallahu Pertanyaan dari Akhwat, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Saya sekarang sedang bekerja pada bank konvensional. Jika saya keluar dari pekerjaan itu, apakah termasuk kufur nikmat terhadap nikmat yang Allah berikan? Tidak. Tidak. Rasulullah mengatakan, "Ad-dirhamul ladzi yusibuhu ar-rajulu minar riba akbar indallah min 36 zaniyah." Satu dinar, satu dirham, satu perak didapatkan dari riba, dosanya lebih besar daripada 36 berzina. Itu yang kufur nikmat. Bukan bertobat kufur nikmat. Assalamualaikum, saya meminjamkan uang ke teman saya. Pernah dia mau kembalikan suatu waktu. Saya katakan kepada beliau, pakai saja dulu kalau masih membutuhkan. Dan uang saat itu belum dikembalikan. Beberapa bulan kemudian, dia memberikan saya madu. Mohon penjelasan Ustadz, karena akhirnya uang nggak jadi dikembalikan sama beliau. Madunya seharga uangnya atau tidak? Tidak dijelaskan di sini, Ustaz. Biar dia jelaskan. Pertanyaan ikhwan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya tentang perkoperasian di Indonesia, Tat. Ya. Secara umum koperasi di Indonesia kan memang simpan pinjam yang pasti ada bunganya. Dan bunganya otomatis sudah terhitung riba. Kalau memang ternyata perkoperasian di Indonesia ini hukumnya riba, apakah ada skema yang membuat perkoperasian di Indonesia ini menjadi halal gitu loh, Tat? Baik. Buat sendiri kalau tidak ada. Mungkin ada skemanya atau tipsnya gimana? Gampang, tinggal bawa nanti saya perbaiki. Oke, baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bekerja di lembaga pemerintah, Ustaz, yang fungsinya untuk menjamin nasabah, gitu, menjamin simpanan nasabah. Menjamin simpanan pinjaman, pemberian pinjaman. Tabungan nasabah. Tabungan itu kan dia meminjamkan kepada lembaga keuangan. Saya jadi lembaganya yang menjamin semua yang di bank itu. LPS namanya. LPS. Nah, terus? Ya, pertanyaan Ustaz, halal atau haram, Ustaz? Sebentar. Ya. Anda untuk menjaminkan ini dapat fee nggak dari bank? Dia bayar premi gitu ke LPS itu. Siapa yang bayar premi? Yang bank? bayar tuh banknya. Ya, premi berarti akhirnya asuransi. Iya. Ya. Asuransi hukumnya haram. Kalau bekerja di lembaga pemerintah? Iya, apakah pemerintah melakukan yang haram jadi halal? Iya. Iya. Terima kasih, Ustaz. Allah barik fikum. Banyak rezeki Allah yang halal ya, akhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau gabung transportasi online Grab. Kurang jelas suaranya apa? Saya mau gabung di Ojek transportasi online. Disyaratkan ada asuransinya, hukumnya gimana, Ustaz? Asuransi hukumnya haram. Haram, ya. Ya. Buka kalau mau, buka asuransi yang syariah. Ada, Ustaz. Insya Allah ada. Jazakallah khair. Allah barik fiik. Ada akhwat bertanya, Ustadz, saya sering terima dana infak, jadi beliau ini diamanahkan untuk menerima dana infak yang akan disalurkan untuk para duafa. Bolehkah si amil tersebut pinjam uang dari? Tidak, ini amanah. Amanah. Baik, silakan. Allah barik fiik. Pertanyaan terakhir, Ustadz, atau bagaimana? Sudah 2:45? Iya, ini terakhir Bapak. Pertanyaan terakhir, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ana mau bertanya masalah ini, Ustadz.
Anda mau membayar visa untuk keluar negeri. Iya. Kemudian dalam pembayaran visa ini melalui suatu online. Iya. Dan online itu mengharuskan membayar dengan memakai kartu kredit. Iya. Anda tahu bahwa kartu kredit itu adalah termasuk riba. Nah, pertanyaan Anda adalah kemudian Anda minjam kartu kredit kepada saudara, kemudian saudara membantu kepada Anda, kemudian membayarkan melalui kartu kredit saudara Anda. Yang saya tanyakan bagaimana Ustadz kondisi seperti ini dan Anda kemudian Anda akan bayarkan kepada saudara saya. Anda tidak berdosa. Ya, terima kasih Ustadz. Syukran Ustadz. Tapi jazakallah khair pada ikhwan dan akhwat semua yang sudah bertanya. Mohon maaf untuk yang sudah menuliskan pertanyaan dan yang sudah mengantri, kita tidak bisa dapat menjawab semuanya. Mungkin kita akan sambung di pertemuan berikutnya. Pada Ustadz mungkin penutup dari kajian pada hari ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi